Hai, aku Made dan aku tinggal di Bali. Aku suka jalan-jalan dan kulineran di Bali juga. Kalau kalian ingin mengikuti perjalananku, yuk lanjut nontonnya. Perjalanan aku mulai dari tempat tinggalku di Singaraja. Kali ini, aku memilih untuk eksplor wilayah Gianyar dan Klungkung. Tibalah aku pada tujuan pertama, Rumah Topeng Setia Dharma. Tempat ini terletak di Desa Kemenuh, Sukawati, Gianyar. Rumah Topeng Setia Dharma ini adalah museum yang mengoleksi topeng, wayang, patung, baik dari Bali, luar Bali, bahkan dari luar negeri juga ada. Aku selalu kesini tiap mau eksplor Gianyar, karena selain gratis, tempatnya dimanage dengan baik. Tempat ini benar-benar memperhatikan unsur seni di setiap sudutnya. Bahkan AC yang di situ juga menggunakan penutup dari kayu. Cakep banget ya. Disinilah aku pertama kali melihat barong dan rangde, kesenian kebanggaan Bali itu dari dekat. Karena di Singaraja jarang ada. Jadi, walaupun orang Bali, kalian harus tahu, gak semuanya pernah melihat barong dan rangde secara langsung. Kita bisa belajar filosofi di balik seni wayang dan topeng di sini. Setiap koleksinya diletakkan pada rumah joglo sesuai jenisnya masing-masing. Seperti bagian ini, koleksi wayang kulit ya isinya wayang kulit semua. Nah, di bagian koleksi wayang ini ada berbagai macam jenis wayang. Bahkan wayang-wayang yang tidak pernah dipentaskan dalam kegiatan agama Hindu. Contohnya yang ada di belakang ini, wayang-wayang yang menceritakan tentang hewan. Unik sekali ya. Sekarang aku ada di Joglo Keben. Di Joglo Keben ini terdapat koleksi wayang. Nah, sekedar pengetahuan, ternyata wayang sudah ada di Indonesia, tapi juga ada di Kamboja dan Thailand. Ini contoh wayang kulit Kamboja. Seperti aku bilang tadi, semua dimanage dengan baik. Entah etalase, taman, jalan setapak, bahkan toiletnya pun didesain dengan estetik. Nah, kalian kalau berkunjung kemari, tolong jadi pengunjung yang estetik juga ya. Pengunjung estetik yang aku maksud, jaga sopan santun, dan jangan menyentuh barang koleksi. Di bagian wayang gantung, kita akan menemukan wayang yang menyerupai Agustinus Praitno berdampingan dengan Barack Obama. Beliau adalah pemilik sekaligus pengurus Rumah Topeng Setia Dharma ini. Ternyata ada alasan tersendiri kenapa memasuki tempat ini gak perlu bayar. Karena menurut Praitno, tempat ini kan rumah. Rumah itu terbuka untuk siapa saja. Orang yang mau masuk ke rumah kan tidak pernah membayar. Di sini Praitno ingin mengajak siapa saja untuk masuk dan nyaman menikmati warisan budaya yang kian terpinggirkan. Hormat pada beliau yang sudah memberikan kita akses menikmati seni warisan leluhur.
Nah, di koleksi terakhir ada pavilion Jepang. Di sini koleksinya diatur ala Jepang banget. Aku yakin para pencinta seni dan budaya seperti aku full senyum sih selama ada di rumah topeng Setia Dharma ini. Ada sebuah platform bertuliskan, baik hidup atau mati, kita adalah bagian dari bumi. Aku memaknai kata-kata ini untuk kita selalu ingat menjaga alam dan warisan kebudayaan. Karena alam adalah bagian dari manusia, manusia juga bagian dari alam. Hancurnya alam adalah kehancuran manusia. Aku rasa kata-kata sesingkat itu bisa men-trigger kita yang seakan makin mengeksploitasi alam habis-habisan. Udah lapar kan? Ayo kita makan dulu. Aku pesen nasi mereka. Mereka pakai nasi sele yang lauknya plecing, pepes ikan, sambal mata, ada sate ikan, dan sate lilit. Kemudian ini kata mereka adalah bakso ikan. Kucing nasi sele. Pesan, pepes ikan. Sate lilit. Setelah puas mengelilingi rumah topeng Setia Dharma tadi, perut udah keroncongan, udah jam 1 pula. Dalam perjalanan menuju hotel, aku singgah di wilayah Semampan Gianyar dan bertemu tempat makan ini. Tempat makan ini tanpa nama. Mereka menyediakan olahan ikan laut. Setelah coba, aku review rasanya ya. Untuk bakso, aku suka karena dia katanya bakso tapi nggak pakai saus, nggak pakai kecap, dan bumbunya ini seperti kuah soto Bali. Lumayan pedas mungkin karena ikan, tapi pedasnya itu seger, kayak baru diirisi cabai. Ini dia untuk nasinya. Pepesnya ternyata nggak pedas. Dia daging doang. Ada rasa gurih ikan, nggak amis. Aku suka juga. Ini sih yang enak nih. Sayur plecing. Plecingnya dibuat dengan sayur yang sudah lumayan lama direbus sepertinya ya. Jadi lembut dan enak masuk di mulut. Untuk sate standar, rasanya nggak manis, bukan sate tipe yang manis. Sate ini juga nggak begitu manis. Aku suka semua. Dan terpenting lagi, nasinya pakai nasi sele. Ya, ini sele di sini pakai ubi. Lanjut makan. Tahu nggak kalian? Pasti nggak tahu ya. Seporsi makanan ini cuma 20.000. Walaupun olahan ikan laut, semuanya nggak ada yang amis. Ketemu tempat ini asal-asalan, tapi aku nggak nyesel sama sekali. Kalian yang dari Semampan Gianyar, tahu nama warung nasi ini nggak? Bakso ikan tanpa tepung. Iya. Suapan terakhir paket komplit dan kuah. Oh ya, sate lilitnya juga tanpa kelapa ya. Kita sebut saja namanya warung ikan laut. Patokannya ada di jalan ini.
Hai, aku sudah di hotel. Setelah istirahat di hotel, aku mau melanjutkan perjalanan ke Kertegose Klungkung. Feel the rhythm beat in our veins. Through the night, we break the chains. In the dark, spirits flow. Through the sound, we let Perjalanan ke Kertegose kurang lebih 20 menit dari hotel tempat aku menginap. Ternyata, lokasi Kertegose tepat berada di pusat pemerintahan kota Semarapura. Untuk masuk, kita harus membeli tiket di seberangnya, yakni di Monumen Ide Dewa Agung Jambe seharga Rp25.000. Perjalanan kita mengenal sejarah dimulai. Di dalam monumen ternyata ada miniatur perjuangan rakyat Bali, khususnya Klungkung saat melawan Belanda. Raja Klungkung saat itu yang bernama Ide Dewa Agung Jambe gugur dalam Perang Puputan tahun 1908. Beliau diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 2023. Di sini diceritakan kisah menarik tentang pejuang wanita bernama Ide Idewa Agung Istri Kanye. Aku ceritain kisahnya nanti di museum ya. Yuk, ke seberang dulu. Kota bangsawan aja. Itu apa nih bedlo tuh? Berikut petunjuk arah yang ada di Kertegose, ke arah sana Kertegose, ke sana Museum Semarajaya, ke sana Balai Kambang, dan yang paling penting, toilet ada di sana. Kertegose merupakan bagian dari komplek Kerajaan Klungkung. Fungsinya dulu sebagai pengadilan. Ada yang pernah memberitahu aku kalau kerajaan di Bali letaknya selalu di perempatan berseberangan dengan pasar. Bangunannya tinggi, agar raja dan pejabat kerajaan bisa memantau aktivitas perekonomian masyarakatnya. Makanya, letak Kertegose juga berseberangan dengan pasar. Setahu aku, kerajaan Ubud dan Buleleng juga posisinya begini. Halo semua, aku sedang duduk di Kertegose dan di depanku ada Monumen Klungkung. Dan di sana ada perempatan, entah namanya mungkin jatuh buku ya. Yang unik dari bangunan ini, katanya dulu Kertegose adalah tempat untuk mengadili. Entah kasusnya apa, aku kurang tahu, literasiku kurang. Dan di dinding atapnya, dinding atap, banyak terdapat lukisan yang menceritakan tentang kehidupan di neraka. Cocok juga ya, orang sedang diadili sambil melihat lukisan-lukisan wayang tentang kehidupan di neraka. Semoga yang diadili menjadi introspeksi, jadinya mau mengaku kalau dia berbuat salah. Kalau salah nanti kayak gini. Mungkin begitu ya, tapi ini asal bunyi. Coba nanti kita lihat literasinya. Wah, saya berasa jadi raja di sini. Kamu. Jalan. Kamu itu jalannya lambat sekali. Bawa ke sana. Lukisan wayang itu ternyata dibuat oleh masyarakat Kamasan. Bahkan sampai sekarang, masyarakat Kamasan masih mempertahankan seni melukis berbentuk wayang tersebut. Masyarakat Klungkung harus bangga punya tempat ini untuk mengenal sejarah daerahnya di masa lalu. Sehingga di masa sekarang, kita akan selalu ingat bahwa leluhur kita adalah orang yang terus berusaha membangun masa depan walaupun keadaan saat itu tidak semudah sekarang. Dengan segala pengorbanan leluhur, harus kita lanjutkan masa depan bangsa dengan selalu produktif. Oh ya, mari kita bahas tentang Ide Idewa Agung Istri Kanye. Patungnya dipajang di pintu masuk Museum Semarajaya. Beliau adalah Ratu Kerajaan Klungkung yang heroik karena bersama Mangku Bumi, Dewa Agung Ketut Agung berhasil mengarsiteki penyerangan balasan kepada Belanda saat Perang Kusambe dan berhasil membunuh Mayor Jenderal Andreas Victor Michael. Oleh Belanda, beliau disebut wanita besi.
Ide Idewa Agung Istrikanya hidup melajang sehingga disebut juga Ratu Perawan Kelungkung. Sebagai seorang ratu yang memegang tahta, ternyata beliau menyukai sastra. Beberapa kekawin dan geguritan pun berhasil beliau ciptakan. Aku tertarik dengan kisah ini karena di sistem sosial orang Bali yang patriarki, ide Idewa Agung Istrikanya malah muncul sebagai sosok disegani walaupun beliau adalah perempuan. Melajang pula, membuatku bertanya, apakah patriarki orang Bali zaman dulu tidak sekental sekarang? Yang aku rasakan sekarang, orang Bali tanpa penerus laki-laki rasa tidak beruntung ya. Cukup rumit aku jelaskan di sini. Intinya aku takjub ada wanita seberani beliau di Bali di zaman itu. Kita ke Pasar Senggol Kelungkung yuk, mumpung dekat dari Kota Gose. Aku pengen banget makan ini, namanya serombotan. Ini namanya serombotan, bahasa Kaples dengan berbagai bumbu. Kan ya, Chan. Porsinya lumayan banyak ya. Udah aku coba. Di sini ada sambal kelapa, ditambah sambal terasi dan kumpulan sayur dan juga tipat. Rasanya adalah khas Kelungkung banget ya. Kenapa khas Kelungkung? Pedas. Tapi masih bisa diterima. Nah, BTW aku ada di mana ini? Senggol Kelungkung. Oke, gitu. Sing jadi Pak. Selain ada sayuran rebus, ternyata ada sayuran mentah ya. Ini pakai terong, tapi aku suka. Boleh request juga sih, jangan pakai sayuran yang mentah. Tapi yang mentah enak juga. Biar sehat. Habis ini makan wismi. Lengkap ya, sudah ada kacangnya juga, jadi nggak perlu nambah snack lagi. Warna bentuk love. Iya, berapa satu? 5. Kalau 2 berapa? 10. Kalau 3? 15. Kalau 7? 5 kali 7 berapa? Teto 35. Ya. Dari Senggol Kelungkung, aku balik ke hotel, tapi suasana sudah malam dan kota Gianyar jadi seterang ini dong. Ini nih, kota 1000 lampu. Cakep deh. Karena hotel tempatku menginap dan Senggol Gianyar itu deket banget, jalan kaki cuma 5 menit, aku mencoba beberapa kuliner di sana. Suasana pasar Senggolnya pun ramai banget kan? Karena tidak kebagian tempat duduk, aku bungkus makanannya dan kita makan di hotel aja. Kita review hasil belanjaan tadi. Yang pertama aku beli tahu Bali. Aku lihat tahunya dibumbui pakai bumbu merah. Coba kita lihat. Sudah banyak. Karena ngantri lama banget di dagang nasi. Tada! Aku coba dulu ya. Chan.
Ya, ya, ya. Sambal tomat diisi ubi. Tahu ubi nggak sih? Ubi jalar. Ada rasa pedas. Untuk tahunya sendiri lembut banget ya, sampai hancur untuk diambil, susah banget. Harus pakai sendok nih, tapi kita di hotel nggak bawa sendok. Hancur. Rasa bumbunya kayak sambal tomat, tapi dicampur ubi, jadi ada kayak tekstur tepung begitu. Cocok, tapi lebih cocok dimakan pakai nasi nih. Kalau di jambal kayak gini aja agak kurang. Tahunya enak ya, lembut banget ya. Selanjutnya dumpling. Ini 10.000 dapat 5, boleh dicampur. Tadi udah beli dumpling dan enak banget. Kita beli lagi, ternyata yang isian ayam habis. Dapatnya keju. Ini yang keju juga, dan crab stick. Selamat makan. Seperti rasa dumpling isian seblak, tapi bumbunya ini enak. Pakai saus Bangkok yang mirip banget sama saus gacuan. Sekarang yang keju ya. Keju. Kejunya full banget. Enak. Oke. Aku suka. Crab stick. Seperti crab stick pada umumnya. Yang keju melimpah banget. Enak banget. Next aku beli nasi betutu. Cerita ya, beli di sini ngantrinya lama banget. Mereka bekerja cepat ya. Mereka bertiga sat, tapi yang belanja terlalu banyak. Karena dia jual ayam betutu sama babi, coba babi. Ini harga 15.000. Isinya apa aja? Oke. Yang pertama ini ada ayam betutunya. Oh, dia tipikal yang dicampur. Aku juga dapat jeroan. Jeroannya digoreng ya. Kemudian dapat ayam panggang, ayam goreng, wih, lengkap banget. Telur goreng, kacang, terong goreng, dan yang terakhir dapat sayur urap. Kondimennya lengkap. Aku mau makan dulu ya. Oke, aku udah cobain. Ternyata rasanya, aku pikir bakal medok, tapi rasanya light. Tapi kondimennya saling melengkapi. Ada tekstur kering, tekstur basah. Untuk ayam betutunya, bumbunya belum sampai masak ke dalam. Jadi mungkin aku dapat bagian dalamnya ya. Kurang berasa bumbu betutu. Yang paling enak di sini, nasinya lembut banget. Kita coba gorengannya. Aku lanjut makan dulu ya. Nah, teman aku beli siomay campur ya, campur dengan batagor. Aku mau ambil siomaynya. Salah, itu kentang. Maaf ya, karena sudah malam. Kita coba. Ini. Oke. Lembut banget, rasanya lembut banget untuk siomay yang aku makan tadi. Ada saus kacangnya. Rasanya balance.
Kalau lebih manis sedikit mungkin aku lebih suka ya. Tapi untuk tekstur siomaynya ini lembut. Bahkan hampir seperti bubur ya, agak lembut. Dan rasa ikannya kerasa banget. Aku sih suka. Aku mau lanjut makan lagi. Ah, 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 ah. Hmm. Dan yang terakhir adalah rujak. Malam-malam makan rujak memang aneh ya, tapi aku temen lihat rujak pomelo alias jeruk Bali atau mungkin kalian orang Bali nyebutnya muntis. Ini muntisnya udah aku coba tadi, rasanya manis dan ada aftertaste pahitnya. Kita campur dengan bumbunya di sini uyah sertabi ya. Oh bukan, ya bumbunya terasi, gula dan garam. Nah, kita coba. Sebetulnya aku juga kurang suka rujak ya. Aku sih lebih memilih beli pomelonya tadi. Hmm, Aku rasa seperti rujak pada biasanya lah. Bau terasinya nyegerak banget, aku nggak kuat. Apalagi malam-malam. Lanjut makan pomelonya aja. Jarang lo ada pomelo manis. Dan ini manis banget. Manis. Ada aftertaste pahitnya. Ada asamnya juga. Segar banget. Untuk bumbu rujaknya nggak aku campur. Sekian makanan dari Senggol Gianyar. Oh iya, aku masih punya satu makanan lagi. Dalgona candy. Kita buka. Ya, dalgonanya pecah. BTW ini bukan dalgona ya. Kena tipu. Ah, nggak, bukan saya kena tipu sih. Tetap enak, tapi ini cuman gulali biasa. Bukan dalgona. Karena rasanya kayak permen-permen lollipop. Manis. Renyah. Cepat banget habis. Oke, sekian vlog hari ini. Aku mau tidur. Ini udah jam 9 malam. Kita lanjutkan perjalanan besok. Aku mau aduh gigiku. Thank you ya Dalgona dari penjual anak yang tidak bisa matematika ini. Besok mau ke Tampak Siring, mau melukat ke Gunung Kawi, kemudian kita juga mau ke Wismi. Rencananya hari ini ke Wismi, tapi Wismi tutup. Jadi aku ganti schedule untuk jalan-jalan ke Senggol Gianyar. Besok semoga Wismi buka ya. Wismi, please buka Wismi untuk aku. Oke, sekian dulu. Kalau kalian suka dengan vlog ini, tonton besok lagi ya. Selamat malam. Dadah. Jujur, perjalananku hari pertama ini lumayan menguras tenaga. Tapi aku senang bisa belajar seni dan sejarah. Nah, besok aku mau ajak kalian ke wilayah Tampak Siring. Sekarang aku mau tidur dulu ya.